David berada di Rumah Sakit Mayapada, kondisinya sudah jauh lebih. Nanti dokter akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan David, perkembangan apa saja yang sudah berhasil dilakukan oleh tim Rumah Sakit Mayapada, dan kemudian nanti ada sambutan dari dan luar biasa itu dari keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih kepada semua pihak di luar, dari sahabat-sahabat PT Alsor, dari para alumni PL, kemudian masyarakat luas yang sampai hari ini selalu memberikan supportnya atas penyembuhannya David. Kemudian saya juga mewakili keluarga minta maaf karena memang ayah David sendiri memang karena masih terus menemani David, jadi diwakili. Nanti dari dokter akan menjelaskan kondisi David. Seingat kami ada 10 orang ya dok ya, yang selalu mengontrol dan mengawasi perkembangan kesehatannya David. Silakan dokter. Kita akan memberikan summary dari awal David masuk sampai hari ini dia keluar. Dari awal David masuk itu memang kondisinya koma dan memang ada infeksi yang cukup berat akibat daripada cedera yang dialami tersebut. Kondisi ini belum membaik sampai minggu ketiga, dan setelah minggu ketiga itu sudah mulai ada sedikit perubahan. Dan kita memang memberikan multi treatment dan kita juga memberikan multi aspek treatment, dan kerjasama tim yang baik di rumah sakit ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi David. Ini kurang lebih perubahan itu mulai tampak itu minggu keempat. Pertama sekali itu motoriknya mulai membaik, dan kedua itu disertai dengan kesadarannya yang mulai membaik. Jadi mulai bisa merespon terhadap lingkungan dan juga mulai bisa mengikuti komen. Akan tetapi walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motorik ini jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu koma. Nah, yang berikutnya itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, seperti kayak sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang, sehingga dia bisa pulih seperti sebelum kena koma. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Secara umum yang disampaikan semua sudah disampaikan oleh Dr. Irene Tatang. Walaupun hari ini Mas David sudah diperbolehkan pulang, tapi tim dan Polri sepakat bahwa Mas David ini belum sepenuhnya pulih total dan masih jauh, masih banyak tugas PR yang kita perlukan. Kita kerjasama untuk membantu Mas David menjalani proses-proses pemulihannya. Oke, hari ini walaupun sudah dibolehkan pulang, tapi tetap tim rumah sakit akan memberikan pemantauan observasi berkala dan terus bekerja sama dengan keluarga. Tim sepakat bahwa Mas David ini sudah melewati masa akut, melewati masa kritis, dan sekarang ini memasuki fase yang selanjutnya yaitu fase pemulihan. Dr. Remi dan tim semua sepakat bahwa David membutuhkan lingkungan yang lebih natural, lingkungan yang lebih dekat dengan keluarga, sehingga dengan ada observasi yang tetap terjalin, David diizinkan oleh tim yang merawat hari ini untuk pulang. Kira-kira demikian. Betul. Terima kasih dokter Tatang dan dokter Gibran. Saya tambahkan juga ya, memang secara fisik terlihat apalagi di media yang tersebar
kondisi fisik David sudah jauh membaik. Responnya pun sudah banyak, bisa memberikan respon. Namun dari pengalaman saya pribadi ini dok, kemampuan daya ingatnya David itu memang sangat lemah dan masih terjadi memori short, memorinya pendek-pendek ya, sehingga hari ini dia bertemu siapa, besok dia lupa lagi gitu. Mungkin seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyain? Sekarang teman-teman kalau ada yang ingin dipertanyakan. Ketika balik lagi udah habis ke sini lagi kan betul kontrolnya. Dia masih akan menjalani proses fisioterapi berkala. Jadi kurang lebih itu kita sudah bikin program dia fisioterapi berkala kurang lebih 3 sampai 5 kali seminggu. Dia akan menjalani fisioterapi fisik dan terapi fisik di sini 1 bulan depan. Dan juga kita akan memberikan dia latihan memori dan juga latihan kognisi, juga cognitive behavioral therapy. Jadi kita akan benar-benar memantau yang namanya, kita takut namanya ada PTSD atau kejadian traumatik pasca trauma. Nah ini yang kita akan pantau ke depannya supaya dia tidak mengalami PTSD ataupun cedera yang cukup berat akibat kejadian trauma. Jadi 1 bulan ini akan menjadi fase recovery yang sangat penting buat si David. Jadi kita akan benar-benar pantau dia dengan sangat ketat sekali di sini. Termasuk tidak cuma masalah terapi fisik, dia punya nutrisi, dia punya paru-paru, organ dalam lainnya yang terkait akibat infeksi yang kemudian. Jadi semuanya akan dipantau berkala di sini sampai 1 bulan. Dok, izin. Perkiraan untuk dari anak-anak David ini untuk bisa kembali bersekolah itu kira-kira perkiraan akan berapa lama lagi dok? Untuk kira-kira Ini pertanyaan yang cukup bagus, tapi susah dijawab. Karena ini kondisi ini akan berbeda tiap-tiap orang sih. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Memang secara kita lihat dalam waktu 50 hari ini pemulihan cukup progresnya cukup signifikan dan progresnya cukup drastis. Tetapi biasanya untuk ke motorik halus, untuk kognisi yang tersisa, itu memang bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah ini sekarang tinggal melihat daripada kondisi otaknya sampai seberapa banyak bisa pulih. Untungnya David ini masih muda, maka recovery-nya jauh lebih cepat dibandingin orang yang lebih tua. Tetapi bagaimanapun juga ini waktu awal pun kondisinya koma. Jadi memang dia membutuhkan waktu sedikit lebih pelan dibanding kondisi yang lebih ringan. Jadi kenapa kita kunci David di HC dulu? Karena sewaktu pertama sekali itu kita memasang selang tracheostomi. Jadi ada lubang nafas yang kita bikin di daerah sini. Kalau dia terlalu banyak ketemu orang, maka resiko infeksinya akan menjadi lebih berat. Sedangkan waktu dia datang itu kondisinya sangat berat sekali, infeksi cukup berat dan kuman di dalam darah sudah sangat berat sekali. Jadi kalau kita expose dia kepada tamu yang berkunjung, itu akan membuat infeksinya akan makin berat. Dan selama kita taruh dia di intensive room, di high care unit, itu kita pantau 24 jam. Jadi kondisi demam sekecil apapun, naik suhu 0,1 derajat pun itu lebih ketahuan. Dan proses latihan fisiknya dia itu sangat intensif di ruang high care dengan rasio perawat 1:1. Jadi dia itu tidak bisa mendapatkan latihan fisik itu per 2 jam sekali. Makanya bisa dilihat tadi dia bisa jalan dengan kondisi yang cepat. Padahal dia datang koma dan otot kedua kaki susut. Nah itu dia kenapa kita kunci di high care. Kalau kita taruh di ruang biasa pasti kamu akan banyak datang dan akibatnya resiko infeksinya akan makin besar. Jadi di kamar di rumah ya biasa aja. Oh hampir dibikin seperti itu konsepnya supaya lebih nyaman dan resiko infeksi jauh lebih besar. Ini bikin sesuatu. Silakan ada lagi teman-teman. Ada kemungkinan nggak kalau udah bisa kembali seperti normal 100%? Kalaupun ada, chances berapa? Yang seperti yang tadi pertanyaan. Jawab. Yang lain kemungkinan bisa balik. Ya tadi dokter udah jawab bahwa tergantung kondisi tubuh masing-masing dan bagaimana kondisi otak David akan memicu terkait kognitif atau halusnya tadi ya dok ya. Yang lain? Yang terakhir ya.
Ya, jadi memang ini juga harapan keluarga tentunya. Jadi dari awal sejak mulai dirawat di sini kan keluarga selalu intensif ya menemani Pak. Ketika David pulang ini juga tentu ada kebahagiaan tersendiri ya buat keluarga terdekat karena juga bisa secara langsung karena di rumah ya, jadi nggak bolak-balik seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin di keluarga alhamdulillah sangat bersyukur kalau misalnya ada sudah sampai step bahwa perawatan itu bisa dilakukan di rumah. Mungkin itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.